Baik, kita lanjutkan tutorialnya. Untuk mengawali tutorial content base ini, saya ingin membuat dataset terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuka Microsoft Excel ya, buat nampung datasetnya. Kemudian kita buka jurnal Amikom, namanya Joisem kan namanya kan. Ini sudah sering saya buka di kelas ya, waktu mengajar ya. Ini Joisem, kemudian kita tunggu. Oke, kita buka arsipnya. Setelah buka arsipnya, kemudian kita buka yang bulan Juni. Ini yang terkini maksudnya ya, bebas sebenarnya ya. Kemudian saya buka satu persatu nih artikelnya nih ya. Nanti akan saya masukkan ke Excel sebagai tempat penampungan data. Sebenarnya penampungan data banyak ya. Anda simpan di SQL database juga boleh gitu ya. Cuma saya pengen perlahan-lahan ya, maka kita dari Excel dulu. Nanti barangkali bisa lah kita praktikkan yang lebih aplikatif, disimpan di MySQL database gitu ya, biar relate atau biar nyambung dengan materi-materi yang sudah kalian dapat di semester-semester sebelumnya. Banyak banget perasaan. Oke, saya close nih satu nih, dapat satu judul ya. Ini saya tulis judul, di sini saya tulis abstrak. Oke. Astois, sorry. Oke, kemudian abstraknya kita copy saja. Sampai sini kan abstraknya kan? Sini ya abstrak ya. Klik kanan paste. Ini judul, ini abstrak. Oke, dapat satu baris dataset. Baris kedua, ini saya praktikkan dari yang paling basic ya, supaya teman-teman mahasiswa bisa mengikutinya. Paste, kemudian close. Yang ketiga, PHP, PTAMP. Paste, kemudian abstraknya ini dia. Copy, paste. Kemudian apa ini? Oke, penggunaan metode TAM. Oke, nama aplikasinya gratis KB. Copy, paste. Oke, udah dapat 4 dataset. Oke, lah, lumayan. Ini saya praktikkan ya, meskipun saya yakin kalian bisa melakukannya, supaya tidak ada hal ajaib saja dalam tutorial. Ujuk-ujuk ada gitu kan ajaib. Paste. Oke. Kemudian ini implementasi pemasaran wisata. Oke, kemudian abstraknya paste. Kemudian machine learning copy ya pakai Ctrl C saya ya di keyboard ya. Paste. Kemudian ini copy, klik kanan, paste. Oke, tetap semangat. Masih berapa lagi ya? Oke. Dari hal paling sederhana ya yang bisa kita jumpai sehari-hari ternyata bisa dibuat dataset gitu ya. Nah, ini juga sudah pernah saya jelaskan di kelas gitu ya. Karena waktu itu penerapan konten base-nya adalah ketika ini ya, ketika saya membuka suatu artikel ya dengan judul pendataan barang berbasis web. Nah, konten lain yang direkomendasikan adalah konten dari autor yang sama. Nah, di sini yang ingin saya pasang ya, yaitu sistem rekomendasinya merekomendasikan artikel bukan berdasarkan kesamaan autor, tapi kesamaan konten gitu. Jadi yang kontennya mirip dengan abstrak ini akan lebih direkomendasikan di bawah sini. Seperti itu ya. Anyway, ini udah kita copy belum ya? Barang, pendataan barang sinar kutu sudah ternyata ya. Kita lanjut. Oke, tinggal di paste, copy, paste. Oke, copy, paste, copy, paste.
Oke, semangat dikit lagi. Sebenarnya ada metode lain dalam membuat dataset ya, bisa scraping sebenarnya. Cuma kalau saya kasih materi scraping takut overlap juga sih ya. Tapi saya sering melakukannya, melakukan scraping. Kita copy, paste. Uh, Analisis Octave E. Oke, betul. Oh, ini dua baris ya. Sebentar, kita copy di sini. Saya buang another paragrafnya ya. Oke. Oke, kita paste di Excel-nya. Paste, oke, dapat nih. Kita lanjut lagi. Kita copy, paste. Kita lagi ya. Paste, tinggal isi abstraknya. Di videonya panjang itu untuk bikin dataset. The last one, oke. Kita lihat abstraksinya. Oke. Copy, pakai Ctrl C saya ya. Paste, oke. Kita sudah punya kolom judul dan sudah punya kolom abstrak. Kita save. Nah, ini desktop saja atau di more location. Browse. Tak cari harddisk saya yang paling sepi, musrik ini ya, sepi ini ya. Saya simpan namanya artikel. Kemudian tipenya CSV, MS-DOS. Nah, ini bisa nih save. Oke. Kemudian untuk praktiknya saya close ya, sudah saya buat datasetnya. Anda sudah melihat cara membuatnya. Saya pengen pakai Google Colabs ya, biar nggak perlu install software Python dan lain-lain. Meskipun di laptop saya ada. Kita buka di Google Colabs. Kemudian satu lagi kita buka di Drive ya. Google Drive, sistem rekomendasi mana? Sistem rekomendasi, oke. Saya buat folder baru saja, tak kasih nama dataset ya. Klik kanan. Aduh, sebentar pakai grid aja nih. New folder, dataset, oke. Kemudian di dalam folder dataset saya masukkan tadi paper kita ya, di musrik tadi ya. Oke, nah ini dia musik. Ini artikel CSV. Oke. Nah, sekarang tinggal ngoding collapse-nya ya, Twitter scraping, scraping Twitter, ulasan Shopee ya. Ini rekam jejak saya ternyata ada di sini ya. Dan masih banyak lagi. Kita skip. Oke. Sebentar lagi loading. Oke, artikel CSV-nya sudah masuk ya, sudah ke-upload. Dan Google Colab-nya masih blank. Loading, ya kita kasih title sekalian ya. Oke, sistem rekomendasi content base. Oke, kita close release note-nya nggak perlu. Nah, pekerjaan pertama itu kan si program Python kita harus bisa membaca datasetnya. Betul? Datasetnya ada di sini, di Google Drive. Ya, entah datasetnya di Google Drive ataupun di PC lokal ataupun diupload ke samping sini ya. Diupload, tapi substansi utamanya nomor satu, sistem kita harus sudah bisa membaca file CSV dataset kita. Maka langkah pertama kita install namanya, sorry, pip install pandas. Oke, panda ya. Kemudian yang kedua, karena kita
mau mencari kemiripan antar konten, ya kan, antar abstrak gitu ya. Dan sudah pernah saya jelaskan di kelas, salah satu algoritma yang bisa dipakai adalah Cosin similarity, gitu ya. Cosin similarity waktu itu di sini loh nih. Sudah saya jelaskan di Excel sebelumnya kok ya. Tinggal pakai aja pip install sklearn ya. Ini di sini ada cosin similarity-nya. Kemudian yang berikutnya, oke, dalam cosin similarity ya, atau ketika bermain data teks ya, kan kalimatnya ya, abstraksi itu kan isinya kalimat-kalimat dan harus dipecah per kata ya kan. Maka kita membutuhkan yang namanya NLTK. Nah, pip install NLTK Natural Language Toolkit. Nah, oke, bila sudah kita running sekarang apa nanti? Nanti aja deh ya, langsung kita plus lagi code-nya. Berikutnya kita import ya. Asumsikan sudah diinstal semua tiga ini, maka kita import PD. Sebenarnya ini bebas ya, kamu nulis PDI pun boleh. Cuman seringnya saya cuman PD gitu ya. Kemudian yang kedua, sklearn. Tadi ingat ya, kita mau pakai untuk cosin similarity-nya, tapi dia juga bisa memvektorkan suatu teks. Oke, berarti feature extraction pakainya. Teks, oke. Yang kita import adalah count vectorizer. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, perlu diketahui bahwasanya komputer itu basicnya bodoh gitu ya. Ketika saya menulis eh, katakanlah apa ya yang umum, katakanlah motor, terus di sini ada ngebut, ada ngetik mobil. Nah, jadi si si komputer secara default dia nggak ngerti kalau motor itu memiliki sifat yang sama dengan mobil yaitu ngebut. Nah, bisanya dimengerti ini dikonvert secara matematis dalam bentuk apa? Vektor, vektor angka ya. Jadi ini juga sama nih dalam bentuk apa? Vektor. Oke, sama nih ya. Nah, matematis dalam bentuk apa? Vektor. Bahkan motor dengan sepeda motor, dengan sepeda motor itu sama komputer dianggapnya beda. Tapi setelah dikonvert secara matematis dalam bentuk vektor, nilai vektornya hampir sama. Artinya kedua kata itu hampir sama sebenarnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Itu dia kenapa kita butuh yang namanya ini ya, feature extraction text atau count vectorizer. Kemudian berikutnya kita juga nantinya butuh memecah kalimat menjadi kata gitu ya seperti yang sudah saya demokan di Excel, maka kita butuh dari NLTK tokenize, tokenizer atau tokenize ya, saya ingat bentar ya. Tokenize, import word tokenize. Oke, kemudian oke deh, coba kita running ya instalasinya. Ini saya play ini ya. Oke, oh sudah ada sebenarnya. Already satisfied itu artinya sudah terinstall sebenarnya ya. Tapi gak apa-apa. Saya tetap codingkan itu agar Bapak dan Ibu pemirsa sekalian bisa melihatnya. Kita close, kemudian kita import library-library yang dibutuhkan. Oh, satu lagi ini men, cosin similarity-nya mana? Ya, dari sini aja ya, from sklearn, kemudian matrix. Nah, kita ambil matrix sudah dari sononya. Sebenarnya kalau ngetiknya pelan, dia ada komplitnya loh. Ketika saya pai, bentar, kita tunggu. Harusnya ada autocomplete-nya nih. Nggak ada ya, harusnya ada. Kosin distances. Nah, ini ya rumus untuk mengukur jarak kemiripan antar suatu kalimat. Nah, ini nih substansinya. Kita play lagi. Oke, working ya.
Oke, kemudian kita plus code lagi. Kita bikin blok kode berikutnya. Saya mau mengupload dulu. Upload ada di folder musik artikel. Oke, ini dia. You have else around time will be. Oke, artinya kalau runningnya selesai dia akan dihapus. Tidak apa-apa. Oke, sudah masuk ya. Di preview oleh kalau diklik preview nggak bisa ya. Di double klik mungkin. Nah, di double klik bisa nih. Saya double klik. Harusnya keluar previewnya di sini. Nah, nah keluar ya judul sama abstrak. Oke, kita close lagi. Kemudian kita lanjut. Pertama kita baca dulu nih. Baca dulu isi file artikel.csv. Caranya kita membutuhkan Panda. Panda ini sudah diwakilkan jadi PD. Maka kita PD read CSV. Nah, sintak read CSV dari mana Pak? Dah dari sononya ya. CSV. Kemudian hasil pembacaannya ini saya sambung dalam variabel data frame ya atau bingkai data. Biasanya ketika ngoding saya singkat menjadi DF gitu ya. Ini sudah bisa di print kok. Print DF. Kita lihat ya. Sebentar. UTF-8. Ah, ini dia ya. Ada masalah dengan Unicode-nya. Sebentar, ini saya copy saja dulu. Kemudian saya googling. Siapa tahu ada solusi. Oke. Oh, 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 oh. Oh, dia diganti encodingnya. Gak apa deh, coba saya copy ya. Kita testing nanti kalau nggak bisa, kita pakai cara kedua. Kita perbagi manual datasetnya, Ctrl V. Oke, kita running lagi. Wih, working ternyata ya. Luar binasa. Oke, kita lanjut lagi ke blok script berikutnya. Setelah berhasil membaca data, kemudian kita jadikan bag of word atau kantong kresek yang berisi sekumpulan kata. Nah, kata itu didapat dari kalimat yang ada di abstrak lalu dipecah. Maka ini ya, ambil data dalam bentuk bag of word. Belum datanya sih atau ini berarti. Ini membuat membuat bag of word dulu aja. Bag of word atau BOW. Caranya adalah pakai tadi count factorizer. Factorizer. Oke. Nah, tokenizernya variabelnya apa tadi di sini? Di sini kan word tokenize. Maka itu yang kita pakai. Word tokenize. Saya tampung dalam variabel bag of word. Nah, sudah membuat bag of word ya, kita play. Oke, working. Kemudian bila sudah kita transformasikan ke dalam vektor. Oke, caranya gini. Variabel kan bag of word, ya kan? Menjalankan metode namanya fit transform. Kalau nggak salah fit transform sih. Oke, kemudian datanya ada di variabel df atau data frame, ya kan? Kolom tabelnya adalah kolom abstrak. Nah, kalau tadi sempat melihat ini, coba kita play lagi ya. Saya play lagi. Ini sepertinya internet saya bermasalah ini. Soalnya lambat. Nah, ini kan kolomnya bukan kolom judul yang kita cari similarity-nya, yaitu kolom abstrak. Maka dari situ yang dipakai di sini adalah kolom abstrak gitu ya. Nah, hasilnya
saya tampung dalam variabel kumpulan. Biasanya saya ngodingnya variabel bank, BANK, bank. Tapi tidak apalah. Setelah ini kumpulan ya. Kemudian kalau di print kita lihat bentuk datanya gimana sih kumpulan. Nah, kita print dulu saja. Ini outputnya itu sebuah kata-kata, tapi yang sudah ditransformasikan ke dalam vektor angka outputnya. Kita lihat dulu. Hmm, hmm, hmm. Kumpulan. Sebentar. Oh, resource ini nih ya. Dia oke, disuruh mendownload ini. Oke, import NLKT, NLKT download pang. Oke, import NLTK ya kan? NLTK, bukan LKT, NLTK ya. Download tadi PUNKT ya. Ini ya. Oke, kemudian kita running lagi. Disuruh download dependensinya dulu. Oke, sudah terdownload. Kemudian script yang error ini eksekusinya saya hapus. Saya ulangi lagi, di play lagi. Kita lihat. Oke, nah ini. Jadinya itu eh, sudah bentuk vektor angka ya, bukan lagi kata-kata. Oke. Kemudian kita nambah blok script lagi lah. Di sini baru nih. Contoh kita sedang baca artikel pertama atau artikel ke nol. Oke, codingnya nih. ID artikel yang kita baca ya. Ke nol ya, sorry bukan ID itu ya. Namanya artikel ke. Oke, anggap aja kita membaca artikel yang ke nol. Kan mencari artikel lain yang direkomendasikan gitu toh. Oke, terus ini kita perlu dapatkan isi abstrak dari artikel yang ke nol. Oke, caranya adalah ingat ya, datanya kan ada di variabel df ini, df, kemudian log. Oke, kemudian kita cari artikel yang ke nol, tapi yang ingin kita baca adalah isi dari abstraknya, kolom abstraknya. Saya tampung dalam variabel abstrak A. Nah, nol ini kan sudah saya buatkan variabelnya artikel ke, saya ganti saja ya, jadi artikel ke. Tapi ingat, saya ingin melihat abstrak dari artikel ke nol. Anggap aja kita sedang membaca artikel ini ya, print abstrak A ya, di anggap aja kita lagi membaca paper itu, abstrak dari paper itu, nanti kita mencari rekomendasinya. Bentar, kita running dulu. Oke, metode ceramah masih matematika. Oke, kita coba kita double klik deh. Isi artikelnya apa ini? Betul nggak sih artikel ke nol itu abstraknya adalah model pembelajaran metode ceramah masih digunakan. Nah, Word betul ya. Berarti udah sesuai. Ini abstrak dari artikel ke nol. Sekarang pertanyaannya tinggal artikel-artikel lain yang direkomendasikan mana kan begitu kan? Nah, caranya abstrak dari artikel ke nol itu ditransformasikan lagi dalam bentuk vektor. Jadi abstrak A ditransformasikan transformasi ke dalam bentuk vektor ya. Oke, sebentar. Kalau mau mentransformasi tadi di atas pakai bow. BOW ini kan betul tadi mau mentransformasikan. Maka di sini juga saya pakai BOW. Kemudian yang ditransformasikan adalah abstrak A. Hasil transformasinya saya tampung dalam variabel vektor A. Oke, ini ya. Oke, berarti ini jangan kumpulan, berarti vektor semua. Enaknya gini ya, biar lebih mudah dipahami. Oke, saya print dulu ya. Ini vektor A ini saya print di bawahnya. Vektornya seperti apa sih? Hasil mentransformasi abstrak A yang semula bentuknya kalimat menjadi vektor. Kita print. Error. Dia bilang apa? Iterable loh. Iterable. Iterable itu artinya tipe datanya list. Kasih bracket siku gini ya. Kita play.
Nah, udah ketemu nih. Nah, sekarang bayangkan ya, sudah punya dua vektor. Satu vektor untuk semua data, oke. Sekarang vektor untuk artikel A. Nah, tinggal kan jarak. Jarak semua data ke jarak vektor semua data ke jarak vektornya si A. Kan begitu tinggalan. Oke, caranya ya tinggal pakai ini. Kosin, distances, ya jarak kosin. Nah, jarak dari apa? Dari vektor A, dari kemana? Ke vektor semua. Semua ya. Hasil perhitungannya saya tampung dalam variabel jarak. Sekarang saya print saja. Print variabel jarak. Oke, kita print dulu. Oke, jarak vektor semua is not defined. Ah, ini kan tadi saya rubah. Mohon maaf ya, ini tadi saya rubah di tengah-tengah jalan. Saya play dulu ini biar kebaca oleh sintak berikutnya. Sebentar, harap bersabar ya. Oke, nah sekarang ini saya play yang sintak berikutnya. Tadi kan variabel vektor semua belum tak buat. Kita print jaraknya. Oke, nah sudah keluar jaraknya. Gitu ya. Tenang, ini sebenarnya jarak ini mewakili artikel ke tertentu. Jarak ini mewakili artikel ke-9, misalnya jarak ini mewakili artikel ke-6, sebenarnya begitu ya. Tidak tidak ngeri amat kok ya. Nah, setelah tahu jaraknya tinggal kita sorting saja dari yang jarak terpendek. Caranya berarti kita sorting. Oke, dari jarak terpendek. Caranya adalah jarak, variabelnya kan jarak nih. Kita pakai ARG sort kalau nggak salah zaman dulu tuh begini nih. Argumen sort. Kemudian karena ini array multidimensi ini kan jelas nih ini kolom ke 0 ya. Nah, di kolom ke 0. Wah, kok bisa sih Pak kayak gitu kolom ke 0? Hah, ah. Ya, dulu di kuliah logika pemrograman kemana aja bos. Nah, kita lanjut ya. Pasti kolom ke 0. Nanti kalau ada bracket lagi, kolom ke 1 dan seterusnya. Oke, kita lanjut di sini. Kolom ke 0 saya ambil dari 5 saja ya. Kan nggak mungkin ada 1000 artikel lain mau direkomendasikan semua kan tidak. Maka saya ambil dari artikel ke 0 sampai artikel ke 5. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian saya simpan dalam variabel terpilih. Oke, sekarang saya print lagi. Print variabel terpilih. Kita play lagi. Oke, oh ternyata ini yang terpilih ya. Nah, kenapa ada 0? Ingat, saya menguji artikel ke 0, lalu hasilnya juga ada artikel ke 0. Tentu ya, ya kan dosen Arif mirip dengan siapa? Ya mirip dengan dosen Arif sendiri. Nah, maka dari itu ini harus kita skip ya. Maka saya lompatin nih. Nah, jadi ini nggak dianggap nih nanti. Kita play sekali lagi. Oke, nah ini ya, udah dapat nih 5, 4 ya. Ini kalau mau diganti 5 ini 6 berarti kan gitu toh. Kita play sekali lagi. Habis itu nanti saya pengen ngintip ya artikel ke-11 ini isinya apa. Bentar, ini hasilnya bentar, bentar. Oke, artikel ke-11 ini sebenarnya judulnya apa sih? Artikel ke-10 ini judulnya apa sih? Kan begitu. Ingat, yang megang pembukaan file CSV adalah DF atau data frame. Maka dari itu, kalau pengen lihat judulnya, panggilnya variabel DF. Menjalankan fungsi log. Kan begini toh log. Coba di atas, tak tunjukkan lagi LOC, log. Nah, ini betul toh. Nah, artikel ke-nya ya tentu diisi yang terpilih. Yang mau dicari apa? Judulnya. Saya tampung dalam home judul terpilih.
rekomendasi. Oke, kemudian tinggal saya print di bawahnya ya. Judul terrekomendasi. Satu perintah tidak perlu diakhiri titik koma bila di Python. Kita running sekali lagi, kita tunggu hasilnya. Oke, nah jadi kalau Anda buka artikel ke nol, maka yang direkomendasikan artikel ini. Gitu ceritanya Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah contoh penerapan algoritma Gaussian similarity pada metode similarity content based dalam mata kuliah sistem rekomendasi gitu ya. Atau pengen ini artikel ke nol, kita saya, ah, ya still there toh. Nah, oke. Saya ingin melihat nih artikel ke nol apa sih? Print. Oh, nah, yang mau saya print adalah judul dari artikel ke nol, berarti df log tanda siku artikel ke nol, artikel ke, kemudian yang saya ambil mau judulnya. Pengen lihat aja judulnya apa sih artikel ke nol. Nanti ini rekomendasinya. Nah, ternyata jadi kalau ini kita membuka artikel evaluasi augmented reality bangun ruang sebagai media pembelajaran siswa sekolah dasar, ini dia artikel-artikel yang direkomendasikan yang abstraknya memiliki jarak paling dekat ya, distances jarak paling dekat atau paling mirip dengan abstraksi dari evaluasi augmented reality. Oke. Terakhir sebagai jaminan bahwasanya video ini saya buat tanpa diedit sama sekali sehingga secara manusiawi pasti benar. Setiap individu dari kalian yang saya butuhkan adalah ilmunya agar kalian jadi orang yang berguna. Jadi semuanya wajib praktik. Sampai ketemu di video tutorial saya yang selanjutnya.